Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari mengenai sistem bilangan real, selanjutnya materi di kalkulus 1 ini akan berlanjut ke bab 2, yaitu mengenai fungsi. Langkah awal kita mempelajari fungsi adalah kita mengenal sistem koordinat persegi panjang. Seperti ini. Nah, pada sistem koordinat persegi panjang itu terdapat dua buah garis bilangan. Seperti yang sudah dibahas di bab 1 sistem bilangan real, kita mengenal adanya garis bilangan yang menunjukkan suatu posisi dari semua bilangan real, baik itu rasional maupun irasional, dari mulai minus tahingga sampai positif tahingga. Nah, pada sistem koordinat persegi panjang itu terdapat dua buah garis bilangan. Garis bilangan yang pertama itu posisinya horizontal, tertidur, dari mulai minus tahingga sampai positif tahingga. Dia menunjukkan sumbu X. Sedangkan garis bilangan yang kedua itu posisinya vertikal, dari atas ke bawah, itu menunjukkan sumbu Y dari minus tahingga sampai positif tahingga. Kedua garis tersebut berpotongan di satu titik yang dinamakan dengan titik pusat. Biasanya kita tuliskan titik 0. Pada sumbu X, daerah di sebelah kanan dari titik pusat itu adalah daerah X positif. Sedangkan daerah di sebelah kiri dari titik pusat itu adalah daerah X negatif. Sedangkan pada sumbu Y, daerah di sebelah atas dari titik pusat itu adalah Y positif, sedangkan daerah di bawah titik pusat itu adalah daerah Y negatif. Dari keterangan tersebut, maka pada sumbu koordinat itu membagi 4 bidang yang dinamakan dengan kuadran. Kuadran 1 ini adalah ketika X-nya positif dan Y-nya positif. Kuadran 2 itu ketika X-nya negatif, tapi Y-nya positif. Kuadran 3 itu ketika X maupun Y, kedua-duanya itu adalah negatif. Sedangkan kuadran 4 itu ketika X-nya positif, tetapi Y-nya negatif. Jadi, pada sistem koordinat persegi panjang, kita memiliki 4 buah kuadran. Pada sistem koordinat persegi panjang, kita mengenal yang dinamakan dengan koordinat kartesius. Setiap titik pada bidang itu dapat dikaitkan dengan pasangan bilangan. Itu disebut dengan koordinat kartesius. Jadi, koordinat kartesius ini merupakan pasangan bilangan. Contohnya seperti ini. Jadi, jika garis vertikal pada titik A di sumbu X, yang ini, garis vertikal di sumbu X berpotongan dengan garis horizontal pada titik B di sumbu Y. Seperti ini. Dia berpotongan di suatu titik, maka kita memperoleh koordinat kartesius A, B, di mana A itu merupakan berasal dari sumbu X dan B itu merupakan dari sumbu Y. Jadi, A, B itu merupakan pasangan bilangan. Ditegaskan kembali bahwa bilangan pertama A itu berada pada sumbu X, sedangkan B itu berada pada sumbu Y. Nilai A dan B ini jadi bukan hanya bisa positif seperti ini ya. Jadi ini yang dicontohkan adalah pada kuadran 1. Tetapi pasangan bilangan A, B ini juga berlaku untuk kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Jadi berlaku juga untuk A dan B yang negatif. Kemudian, misalkan kita memiliki dua titik koordinat. Artinya kita memiliki dua pasangan bilangan yang menyatakan sebagai titik koordinat, maka kita dapat mencari jarak di antara dua titik koordinat tersebut. Caranya bagaimana? Kita analogikan dengan mencari panjang pada segitiga siku-siku. Misalkan pada sisi sampingnya itu adalah panjangnya A dan B. Maka kita dapat mencari panjang C itu menggunakan
rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, maka kita bisa terapkan rumus Pitagoras ini untuk mencari jarak antara dua buah titik. Misalkan kita mau mencari jarak antara titik P dengan koordinat x1, y1 dengan titik Q dengan koordinat x2, y2. Caranya adalah kita mencari panjang kedua sisi lurusnya, yaitu adalah pertama, untuk melihat panjang sisi yang di bawah ini, yang horizontal, maka kita bisa melakukan pengurangan kedua buah titik pada sumbu x-nya. Jadi di sini kita bisa kurangi x2 di titik R dengan x1. Begitupun sebaliknya kita bisa mengurangkan x1 dikurangi x2. Atau bisa dituliskan bahwa kita memutlakan dari x2 dikurangi x1. Maka kita peroleh panjang dari titik P ke titik R untuk koordinat x-nya. Kemudian untuk mencari panjang vertikalnya, kita bisa mengurangi nilai y-nya. Dari y2 dikurangi dengan y1 dimutlakan. Maka kita peroleh panjang sisi vertikalnya. Sehingga kita dapat mengetahui panjang P ke Q menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari selisih jarak x dikuadratkan ditambah selisih jarak y dikuadratkan, atau akar dari x2 min x1 dikuadratkan ditambah y2 dikurangi y1 dikuadratkan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menunjukkan contoh mencari jarak antara dua buah titik. Misalkan kita diminta untuk mencari jarak antara titik minus 3,0 dengan 0,6. Kita jawab bersama ya. Jadi, kita misalkan terlebih dahulu bahwa kita memiliki dua buah titik, misalkan titik P dan titik Q. Titik P itu adalah minus 3,0 dan titik Q itu adalah 0,6. Kita bisa sketsakan pada sistem koordinat ya. Koordinat kartesius itu seperti ini ya, titik P dan titik Q-nya. Kemudian untuk mencari jarak titik P ke titik Q, kita bisa menggunakan rumus jarak menggunakan rumus Pitagoras yang sudah dibahas sebelumnya tadi ya. Nah, kita tinggal substitusikan titik P dengan titik Q ke rumus ini. Kita lihat bahwa titik P ini adalah minus 3,0. Ini artinya x1, y1. Sedangkan titik Q 0,6 ini adalah x2, y2. Maka tinggal kita substitusikan. Maka jarak untuk titik P ke Q itu adalah akar dari x2 dikurangi x1, berarti 0 dikurangi minus 3, kemudian dikuadratkan, ditambah y2 dikurangi y1, berarti 6 dikurangi 0, kemudian dikuadratkan juga. Hasilnya itu adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu sama dengan akar 45. Jadi, jarak antara titik P ke titik Q itu adalah akar 45. Secara gambar pun kita bisa mencari jarak antara titik P ke titik Q. Kita cari panjang horizontalnya dan cari panjang vertikalnya. Jadi di sini dari titik P ke titik 0,0 itu jaraknya adalah 3. Kita mencari jarak ini karena titik Q ini itu koordinatnya itu adalah 0,6. Artinya ketika kita lihat pada sumbu x-nya itu berarti kan jatuh ke titik 0,0 gitu ya. Jadi jaraknya dari titik minus 3,0 ke titik 0,0 itu adalah 3. Jadi jarak horizontalnya adalah 3. Sedangkan jarak vertikalnya itu adalah dari titik 0,0 ke titik 0,6, yaitu jaraknya 6. Maka menggunakan rumus Pitagoras kita peroleh jarak antara titik P ke titik Q itu adalah akar 45.
Jadi secara visual pun, secara gambar kita dapat menentukan jarak antara dua buah titik.